syukur hari ini kita bisa beribadah online bersama meskipun dalam keadaan PPKM, tapi penyertaan Tuhan tak pernah luput dari kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu atas hidup kami. Hingga saat ini Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Shalom teman-teman Youth GPS Kasih Karunia. Saat ini kita akan mulai ibadah online pada sore hari ini. Sebelumnya saya minta izin lepas masker ya, karena saya juga di rumah sendirian, tidak ada orang. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anakmu Youth GPS Kasih Karunia Tuhan, hamba-hambamu akan memulai ibadah online pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati jalannya ibadah online pada sore hari ini Tuhan, dan Kau memberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman dan hati kami ya Tuhan. Kami serahkan firman ini dalam Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin. Shalom semuanya. Firman Tuhan pada sore hari ini saya akan beri judul dengan judul menghargai diri sendiri. Kita buka dulu di Yesaya 43 ayat 4 sampai 5a. Silahkan dibuka dulu. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5a. Atau boleh baca di sini, saya kasih teksnya. Saya bacakan ya. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Firman Tuhan sudah jelas ya, engkau itu berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai anak muda tidak boleh merasa kita tidak boleh merasa minder. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Jadi di firman kali ini saya mendapatkan penjelasan yang dari saya itu, firman Tuhan menjelaskan itu bahwa kita itu berharga di mata Tuhan dan mulia dan dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya jangan takut dengan apapun juga, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, karena Tuhan itu kan Immanuel. Nah, terus ketika dulu ya, saya itu belajar dari firman ini. Saya dulu pernah bekerja di suatu tempat. Menurut saya itu keputusan yang terbaik buat saya, karena saya meninggalkan tempat di mana saya tidak dihargai di situ. Saya mulai menyadari pekerjaan saya itu, walaupun saya bekerja sekeras apapun, mengorbankan waktu sebanyak mungkin, saya bekerja sejujur mungkin, ternyata pimpinan saya itu tidak menilai saya dengan seperti itu. Jadi memang itu bukan saya saja, cuma ada beberapa sih teman-teman saya juga merasa seperti itu. Nah, bukan hanya karena orang tidak memperlakukan kita dengan baik, bukan berarti nilai kita itu menjadi berkurang. Justru kita harus belajar dari situ. Kita harus belajar menghargai diri kita sendiri, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena orang lain itu belum tentu juga bisa orang lain itu belum tentu juga sebanding dengan kita. Karena jika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kok saya tidak seperti itu, kita jangan seperti itu, karena kita dengan seperti itu kita tidak akan bisa maju. Dan kita harus mulai melihat kekuatan dan kemampuan kita, talenta kita. Kita harus mulai belajar mengembangkan talenta kita. Oh, mungkin saya bisanya ini. Kita harus berusaha untuk mengembangkan talenta kita. Walaupun kita punya talenta, tetapi jika kita berada di tempat yang salah, itu juga tidak akan berkembang. Nah, jadi dengan kita menghargai diri kita sendiri itu, kita pasti akan menjadi lebih baik lah. Daripada kita menyenangkan hati orang lain, lebih baik kita menyenangkan diri kita sendiri dulu. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti kita juga akan dihargai oleh orang lain. Gimana kita bisa dihargai oleh orang lain kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Terus yang kedua, ketika kita mulai menghargai diri kita sendiri, pasti kita punya selera yang lebih tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Contohnya, Anda kan tahu, teman-teman sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita itu sudah diberi kesempatan sama Tuhan Yesus untuk hidup menjadi
baru. Jadi kita meninggalkan hal-hal yang lama. Kita harus berubah menjadi hidup yang baru. Kita harus lebih percaya diri karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu kembali ke masa lalu kita. Kita itu harus belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus tahu kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi pasti ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, kita tidak akan sembarangan dengan hidup kita. Jadi kita pasti akan belajar, oh yang salah ini, jadi kita harus melakukan yang baiknya. Jadi seumpama perbuatan kita salah, ketika kita kan sudah dewasa, kita tahu itu salah, kita harus tinggalkan dan kita harus memulai hidup yang baru, hidup yang lebih baik lagi. Terus kita buka lagi di Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang sering kita dengarkan di gereja walaupun dimanapun. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di sini kita juga belajar ya. Seringkali dalam hidup kita berusaha itu untuk diterima orang lain. Jadi kita berada di tempat yang mungkin dia tidak menghargai kita, tetapi kita belajar atau berusaha keras untuk menjadi orang lain supaya mereka bisa menerima kita, bisa menghargai kita. Tetapi itu ternyata perbuatan yang salah. Jadi kita tidak boleh terfokus pada perkataan orang, pada pendapat publik intinya. Kita tidak bisa mendengarkan semua orang, kita harus gini, tidak bisa. Jadi kita harus berusaha, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi kita harus intinya berusaha menjadi lebih baik. Yang paling penting itu kita harus berusaha berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia. Kita harus mulai menghargai diri kita sendiri bersama orang-orang yang mungkin saat ini bisa menghargai kita. Tempat di mana kita tidak dihargai, itu sama saja kita membuang-buang waktu saja. Jadi tidak ada keuntungan di mana kita di sana itu tidak akan berkembang karena kita pasti dikucilkan, apapun yang kita berbuat itu pasti salah di mata mereka. Jadi kita harus pandai-pandai memilih teman, memilih sahabat, memilih rekan kerja. Jadi kita harus tidak boleh bergantung pada orang lain karena kita mempunyai talenta sendiri, kita mempunyai kekuatan sendiri daripada Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik dan menghargai diri kita sendiri. Jadi ingat ya, kita harus menghargai diri kita sendiri. Ya, demikian firman Tuhan. Saya mau berpesan kepada teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 5M, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena saya juga kemarin itu habis positif COVID dari bapak saya. Saya tanpa gejala, sebetulnya tidak apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi yang membuat saya stres itu ya di rumah selama 2 minggu tidak ngapa-ngapain, itu yang bikin saya stres. Jadi ya puji Tuhan sekali, saya sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif sama Tuhan. Itu karena berkat Tuhan juga. Dan saya harap teman-teman tetap sehat selalu, menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita tutup firman ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman ya Tuhan. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati firman ini ya Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan dapat menguatkan iman kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Salam sehat.